bahwa penyakit itu ada 3 hal. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Ain itu penyakit yang diakibatkan oleh ujian yang tidak menyertakan asma Allah. Maka saya berharap untuk panjenengan yang mungkin punya anak masih kecil, belum genap 41 hari, jangan suka diposting di Facebook maupun di Instagram, karena seseorang yang memuji dengan tidak menyertakan asma Allah ini nanti bisa menyebabkan penyakit ain. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan ini bisa karena tempat, bisa karena nasab, dan juga bisa karena maksiat. Seperti saat ini saya lihat ada yang terkena penyakit karena kesalahan.
wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassallallahu wala hawla wala quwata illa billah. Maba'ad, saudara-saudaraku semuanya, khusus untuk Bapak Ibu semuanya yang berada di Padepokan Nudatul Sholawat Seri Al-Adun ini, terima kasih kehadirannya. Semoga kita semuanya bisa tersambung silaturahmi, seduluran, selawat-selawat saking walasi Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang berbahagia ini, sedikit saya mau menjelaskan tentang beberapa macam penyakit supaya jenengan bisa memahami penyebab-penyebab penyakit dan pengobatannya, supaya nanti lebih mudah untuk pengobatannya. Bahwa penyakit itu ada 3 hal. Yang pertama karena ain, yang kedua karena ketempelan, dan yang ketiga karena sihir. Ain itu penyakit yang diakibatkan oleh ujian yang tidak menyertakan asma Allah. Maka saya berharap untuk panjenengan yang mungkin punya anak masih kecil, belum genap 41 hari, jangan suka diposting di Facebook maupun di Instagram, karena seseorang yang memuji dengan tidak menyertakan asma Allah ini nanti bisa menyebabkan penyakit ain. Yang kedua karena ketempelan. Ketempelan ini bisa karena tempat, bisa karena nasab, dan juga bisa karena maksiat. Seperti saat ini saya lihat ada yang terkena penyakit karena kesalahan diri sendiri, karena tidak benarnya ketika sholatnya ngawur, atau bahkan sholatnya jarang-jarang. Ini terkena penyakit di bagian pinggang. Ada yang kena maksiat. Ini ada yang terkena penyakit karena dosa melawan orang tuanya. Ini ada banyak. Bisa dilihat. Ini santri juga perlu untuk belajar. Belajarnya bagaimana? Ini tekniknya belajar ketika saya dulu masih berada di Pondok Buntet, untuk melihat apakah seseorang terkena penyakit atau tidak itu mudah. Kita berada di depan cermin nih. Kalau kita ada cermin, ini cermin. Ini contoh di depan kita, ini cermin. Posisinya lampu redup, lampunya redup, belakangnya dikasih mori, dikasih kain putih. Kita lihat diri kita sendiri sambil baca ya ahlimul ghaibi wa syahadati, ya ahlimul ghaibi wa syahadati, dibaca 7 kali, terus Allahul latiful khabir, Allahul latiful khabir, Allahul latiful khabir. Setelah itu lihat di diri kita ini, pas di tengah-tengah alis nih, lihat diri kita yang berada di kaca, yang berada di kaca. Lihat diri kita yang ada di kaca. Lihat terus, jangan berkedip, sambil di dalam hati terus membaca Allahul latiful khabir, Allahul latiful khabir, Allahul latiful khabir, terus menerus. Nanti setelah itu lihat di bagian ini nih, coba sini Bapak. Nah, semuanya ini diri kita di kaca ini. Kita lihat nanti di samping kanan kiri kita, nah di sini ini, nah nanti di sini itu ada 7 lapis, ada 7 lapis cahaya di sini kita. Nah nanti cahaya di sini biasanya ada yang warna hitam, ada yang warna merah, ada yang warna hijau, dan lain sebagainya. Nah setiap cahaya ini menandakan karakter-karakter dan bahkan penyakit yang ada di dalam diri kita. Nanti terlihat. Atau kalau tidak ada cermin, bisa ditembak ini aja nih, ditembak. Nanti malam ketika sudah malam dilihat, suruh teman berdiri di depan tembok itu. Setelah itu baca amalannya tadi, ahlimul ghaibi wa syahadati, Allahul latiful khabir, Allahul latiful khabir, dilihat. Nah ini semuanya ini beliau nih, ini di belakang tembok begitu. Nah begini, tembok ini kan putih nih, kita lihat dari sini gitu. Nanti di sini ini akan ada gambarnya dengan posisi sama seperti tadi melihatnya. Dilihat dulu, jangan berkedip dulu, baca Allahul latiful khabir, Allahul latiful khabir, terus menerus. Nanti di sini ini ada muncul cahaya di sini. Dan nanti kalau sering dilatih, tanpa harus menunggu malam dan tanpa harus di belakang cermin atau tembok, ini nanti sudah kelihatan bentuk aura yang ada di dalam diri orang itu. Kalau hitam berarti setelah tahu ibadah, terus mendino maksiat. Biasanya tukang minum yang paling banyak seperti itu, atau penjina itu biasanya hitam auranya. Kalau warnanya itu kuning, cedek karo sakaratul maut, kebanyakan kayak gitu. Kalau warnanya putih menandakan sedang beribadah. Kalau hijau, orang ini berilmu.
dan lain sebagainya begitu. Nanti saya jelaskan. Nah, itu perlu untuk dilatih untuk santri. Nah, untuk ruqyahnya, untuk memutuskan semua hal termasuk dari ain, ketempelan maupun sihir, kuncinya sebenarnya satu. Kita ambil dari kitab Al-Azhar An-Nawawiyah. Di situ terangkan bahwa yang pertama yang penting itu berikan kesadaran kepada orang itu tentang ketuhanan. Bahwa dirinya itu, kalau dia non muslim ya, yang penting dia harus yakin bahwa dirinya itu ada karena diadakan oleh Tuhan, oleh Allah. Yang kedua, dia harus terima ing pandum, bahwa semua penyakit yang ada di dalam dirinya itu yang pertama itu untuk membuat dirinya menjadi sadar tentang Allah. Yang kedua, akan bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Orang kalau sehat, kalau sakit itu baru bisa seneng nenek sehat, baru bisa bersyukur nikmatnya sehat. Repotnya terkadang sudah dikasih sakit nggak mikir waktu sehatnya buat apa, enggak, yang mengeluhnya tok kayak nggak pernah sehat. Ini yang perlu dikasih kesadaran. Ojo ngeluh sehat mu 10 tahun sakitmu sedina ngeluhmu kayak ora tau sehat. Ini repot yang seperti ini. Nah, diberikan kesadaran bahwa sakitmu ini supaya kamu itu bisa bersyukur nikmatnya sehat. Sehatmu mau nggih apa? Kowe sehatmu eling Allah apa ndak? Dan saiki sakitmu Allah sakit lah, kowe sehatmu nyapa gitu loh. Nah, ini diberikan kesadaran untuk itu. Kowe ben eling, kowe enggak eling-eling panggah di ngono nek ambek Gusti Allah gitu loh. Kowe lek ora eling-eling kowe iki wis dikai sakit kon eling. Lah kok panggah ora eling, ini nanti repot. Ini nanti enggak sembuh-sembuh repot. Karena orang kayak gini repot. Orang kayak gini itu repotnya setengah mati. Berurusan dengan orang seperti ini repotnya setengah mati. Ini orang yang enggak pernah bersyukur. Orang enggak pernah bersyukur itu dikasih makan, ya dia ngerugiin kita, mamanya enggak dikasih makan, gigit kita. Orang kayak gitu itu. Jadi selalu membandingkan dirinya dengan orang lain, tidak pernah mensyukuri dengan apa yang dia punya. Jadi hidup dengan orang seperti ini banyak tingkah, ini repot. Orang seperti ini banyak tingkah. Kita tahu bagaimana caranya bersyukur, itu harus tahu. Ini repot. Orang dengan hidup orang yang seperti ini nggak pernah senang. Karena apa? Hidupannya selalu ingin kurang. Ini repot. Repot. Yang susah nanti yang dekat sama orang kayak gini. Nah, diberikan kesadaran tentang ketuhanan. Itu yang paling pertama, yaitu kalau orang muslim kita lebih mantapkan lagi, mulutnya membaca, hatinya merasakan membaca asyhadu alla ilaha illallahu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, diajak untuk baca sholawat Nabi. Yang ketiga, santri ini pahami benar ya, baca bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baca alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu baca sholawat Nuriyat atau sholawat Ibrahim, sembarang penting sholawat. Karena kata kuncinya Al-Quran itu adalah sifat, kuncinya adalah sholawat. Obatnya adalah Al-Quran, kuncinya itu adalah sholawat. Kalau semuanya pengobatan itu ya apoteknya itu adalah Al-Quran. Nah, kuncinya untuk resep-resepnya untuk bisa beli itu ya dengan sholawat. Dan setelah membaca sholawat lalu berdoa, ya Allah, saya mohon hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri orang ini. Setelah itu kalau sakitnya di pinggang, ya dipegang di pinggang. Setelah itu baca innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka saya nggak pengen santri ada di depan, itu saya nggak suka kayak gitu. Apalagi santri yang ada orang sakit malah nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol gitu, nggak ada yang ditandang, itu ngapain gitu loh. Di sini tuh ngapain kalau nggak mau dilaksanakan ilmunya, nggak akan bisa mengamalkan gitu loh. Bersama enak di sini, saya di pondok itu nggak, karena nggak ada yang datang, bingung prakteknya di siapa gitu, bingung. Di sini bisa langsung praktek gitu loh, bisa langsung praktek, okay? Itu yang harus diamalkan. Dan nanti dipotong rambutnya, pasien-pasien ini dipotong rambutnya, nanti setelah itu dilarung di sungai. Biasanya kalau orang Jawa ada bajunya, ada, kalau kita rambutnya dipotong, nanti semuanya yang berobat dipotong rambutnya sedikit, lalu diajani nanti kita larung di sungai. Lalu setelah itu kita selamatan atau kita doakan. Kalau saya biasanya ke Yayasan Yatim Piatu Raudul Farah ya, Raudul Farah biasanya kita di situ. Ya nanti biayanya dari mana selamatan itu? Wong satu orangnya kan butuhkan minimal 41 anak yatim untuk selamatan satu orang. Ya nanti kan orangnya ngasih sedekah. Kalau nggak ngasih sedekah ya kita yang tombok, itu enggak apa-apa. Seadanya saja kan gitu. Jadi
biasanya kan nanti selamatan setelah itu nanti nama orangnya siapa, dan nanti kita doakan, kita karena ya ini paham itu, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, itu firman Allah ya. Jadi itu nanti, makanya kalau ada yang mengatakan ini itu ya monggo silahkan, tapi mereka yang bersedekah nanti ya kita gunakan untuk keselamatan mereka sendiri begitu. Wong kita loh setiap hari buktinya ya tombok, kita setiap hari banyak tomboknya ya tidak apa-apa itu pasien dimasuk 100 kalau 41 orang, kalau satunya orang itu minimal ngeluarin uang 700.000, kadang yang ngasih sedekah 30.000 ya tidak apa-apa kan gitu. Ya tidak apa-apa, itu kan jarang yang memahami tentang itu, tapi kita yang tahu ya kita diam saja. Nanti yang tidak mampu biar membantu yang mampu, nanti kalau saya mampu ya saya bantu dari saya, kan gitu sih, paham ya? Jadi kalau orang katakan orang berobat kok harus pakai biaya itu kalau nggak pakai biaya nanti bisa dilakukan dengan cara didoakan saja. Kalau masalah nanti pemutusannya dilakukan suatu waktu aja, nggih. Sekarang semua pasien disiapkan untuk dikasih air, ya kasih air. Ikuti saya nggih, untuk semuanya diikuti saya nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin Nuriz Zati Wassiris Sari Fi sairil asma'i. Sebut nama ibu kandung, ayah kandungnya. Baca Al-Fatihah. Sedulur batin, anak batin, sebut nama diri sendiri. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baca doanya. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya memohon ridha dan mohonahmu ya Allah. Hilangkanlah semua penyakit yang ada di dalam diri saya, penyakit yang dikarenakan ain, ketempelan maupun sihir, gangguan yang diakibatkan oleh tempat nasab maupun maksiat ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hilangkanlah semua ikatan yang mengikat di dalam diri saya, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri atau oleh orang lain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan asmamu yang suci ya Allah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri saya, keluarga saya dan usaha saya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun kun fayakun kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tiupkan ke airnya, tiupkan ke air, diminumkan di pasien.
Monggo Pak Lurah masuk. Matur suwun iki. Iya, motor suwun bukanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-umur ذات وسر في